Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini menarik banget ya pembahasan kita hari ini. Kredivo, Kulaku, S-Pinjam, Kredit Pintar, Samir, Solusiku, Krediwan, EasyCash, Adapundi dan lain sebagainya gitulah. Saya yakin beberapa pinjol yang saya sebutkan tadi ini pasti mewakili semua pertanyaan dari teman-teman semuanya. Pertanyaannya sesimpel ini, teman-teman. Kapan DC di antara aplikasi tersebut datang ke rumah? Apakah mereka menyebarkan data? Ya, atau biasa kita kenal juga selain menyebarkan data, menghubungi di luar kondar. Ya, apakah mereka sudah ada DC lapangan? Dan tadi juga ada satu pertanyaan juga tersemat. Katanya di antara beberapa pinjol tadi itu akan menurunkan beberapa orang debt collector lapangan sepanjang November sampai Desember 2025. Benarkah hal ini akan terjadi dan kapan sebenarnya mereka akan diturunkan, benar atau tidak? Apakah melakukan penyebaran data dan segala macam? Ini yang mau saya bahas buat teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu dan boleh. Siapa di sini teman-temanku yang baru galbay tapi juga kebingungan mencari kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa lama akan datang? Benar nggak sih dari bulan November sampai Desember nanti akan diturunkan beberapa orang debt collector lapangan ke rumah seperti yang saya sampaikan tadi? Yang bertanya seperti itu isi di dalam kolom komentar. Oke, yang paling pertama adalah tentang sebar data dulu teman-teman semuanya, nanti soal FC ya. Kalau pertanyaan teman-teman semuanya, apakah pinjol itu akan menyebarkan data kita keluar kondar? Ya, kondar ini disebut kontak darurat. Mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu arti kondar tersebut. Ya, kondar itu adalah kontak darurat. Menghubungi di luar dari kontak darurat. Ya, pasti itu asumsi yang lahir dalam pemikiran teman-teman semuanya. Ya, pasti itu yang teman-teman pikirkan. Oke. Soal dia menghubungi di luar kontak darurat atau tidak, sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu Anda cari kiri kanan muka belakang. Pertanyaan itu Anda sendiri yang mampu menjawab. Apakah pinjol itu akan menghubungi di luar kondar? Nah, coba tanyakan ke diri Anda. Anda tahu siapa yang semula Anda jadikan sebagai kontak darurat? Apakah itu saudara? Apakah itu orang tua? Otomatis ada 2 atau 3 nomor yang dijadikan sebagai kontak darurat. Ketika Anda mengalami telat bayar, ada nggak di luar dari 3 orang ini? Sejauh tidak ada laporan, berarti sebar data tidak kita perlukan untuk terus kita pikirkan dalam hal ini. Catat dan garis bawahi teman-teman semuanya. Sejauh hal itu tidak ada, jangan Anda cari terus, Bang, apakah menyebarkan data? Apakah menghubungi ke luar kondar? Rasa saya, pertanyaan itu sudah seharusnya Anda hilangkan dan Anda bungkam mulut Anda untuk tidak perlu lagi bertanya soal hal-hal yang seperti itu ya, mengenai sebar data. Oke. Habis itu lagi pasti pertanyaan teman-teman semuanya langsung meningkat tuh ya. Meningkatnya seperti ini. Kapan terakhir pinjol atau kapan pinjol berhenti melakukan teroran, intimidasi, dan ancaman? Ya, ini juga sering dipertanyakan oleh teman-teman semuanya selain kapan FC datang ke rumah. Oke, kapan dia berhenti? Kalau soal pertanyaannya kapan dia berhenti melakukan penagihan, kapan dia berhenti melakukan teroran, kalau saya jawab setelah Anda melakukan pembayaran kan nggak bagus juga gitu loh. Sementara kita nggak mampu, Bang, kapan pula kita mau melakukan pembayarannya? Tapi jawaban yang paling pasti adalah sampai Anda berhenti memikirkannya dan Anda memutus semua komunikasinya. Ketika komunikasi masih lancar, mereka tetap akan menghubungi Anda. Tapi kalau komunikasi sudah tidak ada, dia akan berhenti menghubungi diri teman-teman semuanya. Ya, itu yang perlu Anda catat. Oke, teman-temanku, itu yang perlu Anda catat ya. Dan habis itu lagi, ya, ini juga sering dari diri teman-teman semuanya. Sebenarnya teroran itu ada 2 versi itu, teman-teman. Kenapa saya bilangin teroran itu ketika kita memutus komunikasinya dan ketika kita berhenti memikirkannya. Oke, teroran itu kan selalu terjadi melalui telepon, melalui WhatsApp, dan melalui email. 3 hal ini itu masih bisa kita atasi. Telepon bisa kita ganti nomor, WhatsApp masih bisa kita hapus, email juga seperti itu.
Mana yang mau teman-teman dahulukan untuk menghentikan teroran tersebut? Kalau teman-teman bertanya, sampai berapa lama? Ya sampai kapan Anda mau mengganti ini? Di sana akan berakhirnya. Dan habis itu soal pemikiran. Pemikiran ini cukup lama teman-teman. Walaupun kita sudah mengganti nomor, menghapus WhatsApp, mengganti email, tapi bukan berarti seketika itu akan hilang dalam pemikiran kita. Seketika itu tidak akan hilang dalam pemikiran kita teman-teman. Kita pasti selalu membayangkan hal-hal yang seperti itu. Kita selalu membayangkan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, ini yang harus teman-teman tanamkan dalam pemikiran untuk tidak terlalu percaya dengan pemikiran buruk supaya Anda tidak merasa diteror terus. Ya, itulah jawabannya. Kapan pinjol berhenti meneror kita? Ya pertama ya kapan Anda mau mempraktekkan hal tadi dan kapan Anda mau berdamai dengan pemikiran Anda. Oke. Masuk kepada poin yang terakhir. Kapan DC datang ke rumah? Ini adalah pertanyaan pamungkas dari teman-teman semuanya. Apakah ada DC di Medan? Apakah ada DC di Bandung? Apakah ada di Surabaya? Apakah ada di Jakarta? Apakah ada Kalimantan, Riau, dan lain sebagainya? Pasti semua nama daerah Anda pertanyakan sama saya. Kapan dia mau datang? Oke. Jawaban dari hal ini teman-teman itu nggak ada. Jawabannya nggak ada. Karena tidak semua pinjol mempunyai FC lapangan. Walaupun OJK membenarkan atau OJK mempersilahkan. Kalaupun pinjol rasanya sudah lebih dari 90 hari, itu dia harus berhenti menagih dan penagihan bisa dilanjutkan melalui pihak ketiga. Penagihan bisa dilanjutkan melalui pihak ketiga. Tapi ya tidak seperti itu juga gitu loh. Ya, tidak semua pinjol juga yang mau menjalin kerjasama dengan pihak ketiga tersebut. Makanya mereka pilah-pilih dalam hal itu. Mereka pilah-pilih ke sini, mereka memikirkan ini karena dampaknya kalau semua FC ini dipakai oleh pinjol, pinjol tahu ini kualitas FC ini banyak yang masih lemah dan lagian untuk menghindari dampak benturan di lapangan itu sangat sulit. Ya, yang dikhawatirkan pinjol itu kalau misalnya FC lapangan ini kita kerahkan ke lapangan semuanya, terjadi benturan, terjadi bentrokan dengan para debetur, yang disalahkan pasti pinjol yang menyewa jasa mereka. Makanya kalau pertanyaan teman-teman kapan DC ini akan diturunkan ke lapangan, sebenarnya jawaban spesifiknya nggak ada gitu, karena tidak menjamin semua pinjol itu mempunyai FC lapangan. Walaupun mereka sudah mempunyai FC lapangan, tidak memungkinkan juga semuanya akan diturunkan. Ya, kalaupun semuanya sudah diturunkan, tidak mereka sebutkan juga kapan mereka mau menurunkan hal itu. Jadi jawabannya nggak ada, teman-teman. Ya, dan lagian kalau ini kita paksakan untuk mencari secara terus-menerus, yang ada pemikiran kita makin kalut loh. Pemikiran kita makin hancur. Itu yang ada. Setiap hari kita memikirkan hal-hal yang tidak penting. Setiap hari kita selalu memikirkan hal-hal yang tidak jelas. Itu yang terjadi. Akhirnya hal-hal seperti itu akan terjadi teman-teman semuanya. Makanya saya bilangin sama teman-teman, mulai dari sekarang, kalau Anda masih bertanya kapan DC akan datang ke rumah, kapan FC akan datang ke rumah, mending saran saya buang pemikiran itu jauh-jauh. Terserah mereka mau datang atau tidak ke rumah, terserah. Tapi yang harus teman-teman lakukan adalah minta supportan secara internal. Supportan secara internal ini bisa dari orang terdekat, ya bisa dari teman-teman dekat. Anda harus minta supportan secara internal. Caranya dengan apa? Anda berbagi cerita dan Anda jujur dan terbuka. Ketika Anda sudah mempraktekkan hal itu, kapan FC datang ke rumah, itu tidak terlalu penting. Yang paling penting hari ini adalah kita masih bisa makan, minum, dan bertahan hidup buat ke depannya. Itu yang paling penting. Oke teman-temanku semuanya, mudah-mudahan jawaban ini bisa mewakili semua pertanyaan teman-teman tadi. Mulai dari penyebaran data, menghubungi di luar kondar, sampai dengan batas peneroran, sampai dengan kapan DC atau FC datang ke rumah. Rasa saya cukup, dan saya berharap jangan sampai ada teman-teman yang menakuti diri sendiri hanya semata untuk mencari tahu jawaban kapan FC datang ke rumah. Yang paling terpenting hari ini adalah Anda masih ada uang nggak untuk bertahan hidup, makan, dan minum. Ada uang Anda bayarkan, tidak ada persetan dengan hal itu. Oke, ingat, satu-satunya risiko galbay pinjol adalah BI checking. Tapi kalau Anda percaya dengan pemikiran buruk, ini akan berdampak negatif pada hidup Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam. Dia sampaikan, info apa lagi Pak yang kurang dari Anda? Perlu banget nih saya cari tahu sampai ke keluarga Anda satu-satu. Nggak malu Anda, anak Anda umur 4 tahun, 9 bulan, 23 hari, Anda udah kayak gini. Malu Pak, nggak punya duit kerja. Nggak perlu saya buat Anda berhenti nih
dari kerjaan gara-gara nggak mampu bayar hutang. Pas makan duitnya gimana? Jangan tahu enaknya aja cair suruh bayar, mau kabur nggak ada tanggung jawab kayak gini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Oke, kali ini saya tanya dulu teman-temanku semuanya, siapa di sini yang mengalami telat bayar di Rupiah Cepat? Di Ada Kami, di Kredivo, Aku Laku, Julo, Krediwan, S Pinjam ya. Siapa di sini? Isi di dalam kolom komentar. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 aplikasi pinjol legal resmi, terdaftar, terverifikasi di Otoritas Jasa Keuangan. Kita mau membahas soal ini teman-teman, soal WA, telepon, mengancam, sebar data, pantau sosmed, bahkan kirim video jika ada pembayaran hari ini. Jika tidak ada pembayaran hari ini juga, debt collector akan dikerahkan dan akan diturunkan. Takut? Ya, jangan takut dulu. Kan mumpung dibahas oleh Medi Broni. Makanya teman-teman semuanya, kalau sudah ketemu dengan channel Solusi Hutang, jangan lupa ditinggalkan juga supportannya, komentarnya, di-share juga gitu loh, sebagai bentuk apresiasi dari teman-teman semuanya supaya tetap semangat gitu loh, memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Silahkan kita bahas ya teman-teman semuanya, tolong disimain sampai habis, jangan di skip ya. Takutnya kalau di skip nanti teman-teman tidak paham ini arahnya kemana, yang dibahasnya apa. Jangan buru-buru dulu ke kolom komentar ya. Selamat siang Bang, salam galbay. Saya baru memutuskan untuk galbay dipinjol bulan ini. Total ada 7 APK. Rupiah Cepat, Ada Kami, Kredivo, Aku Laku, Julo, Krediwan, dan S Pinjam. Berarti ada 7 aplikasi dia memutuskan untuk galbay di bulan ini. Kita belum tahu nih dia memutuskan galbay ini atas dasar tidak mau bayar atau tidak mampu bayar. Ini yang mau kita cari tahu dulu ya teman-teman ya. Habis itu Ada Kami baru 6 hari galbay. Penagihan masih sopan, tapi tetap intens telepon dan WA. Rupiah Cepat baru 1 hari galbay, sudah barbar, spam chat, WA, dan telepon sangat banyak dan mengancam sebar data dan pantau sosmed. Luar biasa juga ya Rupiah Cepat ini ya. Ada Kaminya masih normal sih, walaupun ya teleponnya itu cukup banyak gitu. Tapi yang agak parah katanya ya Rupiah Cepat gitu loh, langsung mengancam juga, penagihannya barbar, chatnya segala macam. Dan oke, kita lanjutkan dulu. Bahkan kirimin video, ini mana tadi tuh? Bahkan mengancam sebar data dan pantau sosmed. Bahkan dikirimin video, jika ada pembayaran hari ini akan didatangi DCO. Jika tidak ada pembayaran hari ini akan didatangi DCO. Dikirimin video ya, layaknya video orang dalam perjalanan di mobil nggak sih? Padahal teman-teman nonton saya ini, mungkin yang udah lama nonton saya udah 7 tahun dalam mobil loh, gonta-ganti mobil. Kenapa kalian tidak takut? Tapi di giliran, ini alamatnya di mana nih? Berapa jauh lagi nih patokannya? Ini kita tim lapangan dari Rupiah Cepat dan segala macam. Takut? Basi, video seperti itu mah basi teman-teman semuanya, oke? Bahkan dikirimin video jika tidak ada pembayaran hari ini akan didatangi DC. APK yang lain belum jatuh tempo, tapi kemungkinan saya galbay juga. Kemarin sudah lelah gali lubang tutup lubang. Saya tiap hari mendengar saran dari YouTube Abang sehingga saya putuskan untuk berani galbay. Jika nanti ada rezeki baru saya lunasi satu persatu. Mohon pencerahannya Bang, ini mantap banget. Mantap, ini keputusan yang paling tepat kalau menurut saya. Kenapa? Ya sementara waktu saya akan tunda dulu nih pembayarannya. Biarlah dikatakan saya gagal bayar dulu, nggak apa-apa. Iya memang kita gagal bayar kan, karena bertepatan di jatuh tempo kita tidak melakukan pembayaran, ya otomatis gagal kan. Tapi ini bukan berarti kita mau lari dan mau kabur. Ini mantap, mantap banget kamu itu. Pemikiran seperti itu mantap. Dan kamu mau memutuskan, wah saya nggak mau lagi nih gali lubang tutup lubang. Saya udah capek, saya nggak mau lagi gali lubang tutup lubang. Saya nggak mau lagi menyiksa diri saya terlalu jauh. Saya nggak mau lagi menambah hutang-hutang saya. Mungkin saya hentikan dulu sementara. Ya, ini adalah keputusan yang sangat tepat. Teman-teman yang lainnya gimana? Masih berkeinginan untuk gali lubang tutup lubang? Hancur nanti loh. Sudah banyak orang yang gali lubang tutup lubang yang pada akhirnya akan diantarkan pada hutang yang sangat luar biasa.
Ya, daripada hutangmu meluas, hutangmu makin berat dan segala macam, mendingan hentikan aja gitu loh. Hentikan aja, udah cukup sampai di sana. Ya, cukup aja sampai di sana gitu loh. Jadi nggak usah kita paksakan cari lagi di sini, cari lagi di sini. Ini dengan meminjam 7 aplikasi ini aja, ini sudah suatu kesalahan. Ya. Sementara batas maksimal itu hanya 3 loh. Sesuai dengan COJK nomor 19 tahun 2023, satu orang maksimal, ini bukan minimal ya, maksimal 3 aplikasi. Ya. Jadi nggak ada cerita aplikasi 4, aplikasi 5, aplikasi 6, aplikasi 7. Bahkan pinjol yang mencairkan berulang-ulang kali aja itu tetap masih dihitung. Kalau sudah 3 kali pencairan di satu aplikasi itu nggak boleh lagi. Apalagi ini sudah 7 aplikasi dan ini semuanya legal. Ya. Sebenarnya kalau dibilangin, wah ini kesalahan dari debitur, oke, kesalahan dari debitur karena meminjam tanpa kontrol, ya, meminjam tidak memikirkan tingkat kemampuan membalikkan. Tapi kesalahan dari pihak si pemberi pinjaman juga tidak bisa lepas. Harusnya mereka kan juga berpatok pada COJK nomor 19 tahun 2023. Batas maksimalnya ada. Jadi kalau dia sudah melihat si debiturnya, wah ini sudah melebihi batas, ini sudah tidak bagus lagi, ini sudah nggak pas lagi nih, ini nggak bisa lagi saya cairkan. Jadi kesalahan 50% pada pinjol, 50% juga pada diri kita. Ini yang harus teman-teman catat semuanya ya. Dan habis itu lagi setiap hari mendengar saran dari YouTube Abang sehingga saya putuskan untuk berani galbay. Jika nanti ada rezeki baru saya lunasi satu persatu. Mohon pencerahannya. Oke, teman-teman semuanya nggak ada masalah. Anda memutuskan untuk galbay, Anda memutuskan untuk tidak mampu bayar dulu sementara biar diselesaikan satu persatu. Habis itu lagi kita bacakan ancaman dari Rupiah Cepat. Ini video yang dikirim ya. Oke, kita terima dulu teman-teman semuanya. Kita lihat dulu videonya seperti apa ini yang dikirim. Oke, videonya sudah kadaluarsa kayaknya ya. Udah nggak bisa dibuka lagi ya. Oh, ini dia videonya. Dia sampaikan, info apa lagi Pak yang kurang dari Anda? Perlu banget nih saya cari tahu sampai ke keluarga Anda satu-satu. Nggak malu Anda? Anak Anda umur 4 tahun, 9 bulan, 23 hari. Anda udah kayak gini. Malu Pak, nggak punya duit kerja. Nggak perlu saya buat Anda berhenti nih dari kerjaan gara-gara nggak mampu bayar hutang. Pas makan duitnya gimana? Jangan tahu enaknya aja cair suruh bayar, mau kabur nggak ada tanggung jawab kayak gini. Oke. Dia diancam kayak gitu ya. Saat ini Rupiah Cepat terlihat sangat barbar penagihannya. Padahal saya sudah bilang belum ada dana dan akan saya lunasi. Jika sudah ada dana, tapi mereka tetap menuntut untuk segera dibayarkan saat ini. Oke, ya memang seperti itu ya pinjol-pinjol itu ya. Ancamannya sangat barbar padahal baru 1 hari terlambat. Tapi di sini yang saya aneh itu ya, pinjol-pinjol ini nggak gentleman gitu loh. Dia mengancam tapi dia nggak menyebutkan nama aplikasi. Dia mengancam tapi nggak berani menyebutkan nama aplikasi. Ya sudahlah teman-teman semuanya. Kalau rasanya nanti itu malah makin parah. Makin parahnya itu teleponnya nggak berhenti, WA-nya nggak berhenti, habis itu intimidasinya nggak berhenti, malah menimbulkan efek buat kamu untuk kedepannya. Saran saya mungkin diputus saja semua komunikasi yang terhubung. Putus saja kalau semua komunikasi yang terhubung, baik itu telepon, WhatsApp, email, supaya kamu bisa fokus nih untuk kedepannya. Kan tadi kamu sampaikan juga. Mungkin sementara waktu saya mungkin tahan dulu pembayarannya. Saya nggak mau lagi gali lubang tutup lubang. Nanti saya akan lunasi satu persatu. Itu sebenarnya bagus. Dan untuk melunasi ini kan kita perlu bekerja, perlu berusaha untuk mengumpulkan duit. Tapi kalau situasinya seperti ini, kita didesak terus, kita tidak diberikan kesempatan untuk berpikir dan segala macam. Saran saya, alangkah baiknya putus dulu semua komunikasi yang terhubung. Biar kamu bisa fokus mengumpulkan uang buat ke depannya. Nah, sebelum beranjak juga teman-teman semuanya, ini ada juga satu informasi juga kelanjutan dari video ini. Teman-teman juga ditonton ya sampai habis. Mudah-mudahan teman-teman jangan sampai terjadi seperti di dalam video ini, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda. Silakan.